Oke, selamat pagi teman-teman. Sebelum kita memulai membahas tentang reksadana secara lebih lanjut, tidak bosan-bosan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang teman-teman wajib ketahui sebelum mulai berinvestasi. Jadi apa aja sih yang teman-teman perlu ketahui? Pertama, ini adalah piramida keuangan teman-teman. Kalau kita perhatikan di sini, itu di piramida ini kita lihat investasi sebenarnya ada di step nomor 3. Ya, jadi dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, investasi itu di step nomor 3. Artinya apa teman-teman? Artinya sebelum kita mulai investasi, kita wajib untuk memperhatikan step 1 dan step 2-nya dulu. Jadi step satunya itu kita berhubungan dengan cash flow management. Jadi pengelolaan arus kas, pengelolaan pendapatan, pengelolaan pengeluaran. Kemudian kita berbicara juga tentang dana darurat dan pengelolaan utang. Nah, kalau ini sudah bisa dirapikan, sudah beres, baru deh kita ngomongin tentang risk management. Jadi risk management ini kita dealingnya dengan asuransi, dengan proteksi ya teman-teman. Nah, kalau sudah beres juga step 1, step 2, investasi. Salah satunya adalah penggunaan reksadana ini untuk mencapai tujuan keuangan kita. Jadi jangan sampai ketika kita berinvestasi, itu kita tidak melakukan dulu yang pertama dan yang kedua, langsung loncat seperti itu ya. Jadi pastikan selalu in order, dalam urutan. Kemudian yang kedua yang harus teman-teman perhatikan adalah risk profile. Jadi risk profile ini berhubungan dengan toleransi kita dalam menghadapi resiko investasi. Jadi ada orang yang memiliki risk profile-nya itu konservatif sampai agresif, itu berbeda-beda setiap orang. Nah, gimana sih cara kita tahu risk profile kita itu seperti apa? Yang bisa teman-teman lakukan kalau mau tahu independen sendiri, bisa Google langsung, research aja questionnaire risk profile gitu ya. Atau yang kedua, ketika teman-teman gabung di satu sekuritas, itu biasanya teman-teman pasti diberikan kuesioner untuk menjawab risk profile kita. Jadi teman-teman bisa jawab, nanti dari oh ternyata saya ini tipe yang konservatif, atau oh ternyata saya ini tipe yang moderat, atau saya ini tipe yang agresif. Nah tentunya setiap orang akan berbeda. Nah kalau teman-teman lihat di gambaran ini, di grafik ini kita bisa lihat beberapa instrumen produk keuangan, investasi keuangan yang teman-teman bisa pakai sesuai dengan risk profile kita. Jadi ini cuma gambaran umum aja, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang penggunaan reksadana seperti apa. Nah, sekarang kita masuk langsung ke bagian reksadana. Jadi kita di sini akan mengenal apa sih sebenarnya reksadana itu dan hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan sebelum kita berinvestasi di reksadana. Reksadana itu secara definisi adalah instrumen investasi yang berisi kumpulan dana masyarakat yang kemudian akan dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan dalam suatu portfolio berharga. Kalau teman-teman di sini sudah pernah ikut arisan, reksadana itu sifatnya sama, hampir mirip-mirip lah ya, cara kerja mungkin seperti arisan. Perbedaannya di sini arisannya lebih produktif. Kenapa? Karena uang yang dikumpulkan tersebut dikelola, diinvestasikan untuk kemudian menghasilkan return buat kita gitu ya teman-teman. Jadi simpelnya seperti itu. Kalau misalnya di sini ada 30 orang, masing-masing kita berikan 100.000 gitu ya, misalnya 100.000 dikumpulin semuanya, kemudian kita kasih ke manajer investasi ini, biarkan mereka yang mengelola untuk kemudian diberikan portfolio surat berharga. Jadi surat berharganya ini bentuknya bisa macam-macam teman-teman, bisa deposito, bisa juga surat utang, bisa juga saham. Jadi ada berbagai macam. Nah, racikannya, komposisinya seperti apa, itu tergantung dari manajer investasi masing-masing gitu ya. Kenapa sih reksadana ini cocok banget dipakai untuk pemula? Dan saya sendiri secara pribadi menyarankan kalau teman-teman belum pernah berinvestasi reksadana, belum pernah berinvestasi sebelumnya, mulailah dulu dari reksadana ini. Jadi jangan mulai dari saham yang sesuatu yang sangat agresif dan menurut saya sangat high maintenance gitu. Tapi mulai aja dulu dari reksadana ini. Kenapa? Karena satu, produk investasinya sudah disortir oleh tenaga ahli. Jadi teman-teman di sini nggak perlu repot, nggak perlu punya pengetahuan finance, pengetahuan ekonomi gitu ya. Jadi nggak perlu. Kita sudah meng-hire nih ibaratnya orang yang kompeten, yang talented di bidangnya gitu. Nah kemudian mereka juga yang akan melakukan analisa jual beli. Jadi kita nggak perlu repot untuk memonitor secara harian. Ya. Kemudian
Reksadana juga bisa dimulai dengan modal yang sangat minim, dari Rp10.000, sangat affordable. Jadi kalau mungkin liatin investasi yang lain, itu bisa butuh 100 juta, bisa ngomongnya puluhan juta. Nah, reksadana ini kita bisa beli dari 10.000. Jadi kalau teman-teman di sini mungkin ada yang masih mahasiswa, atau fresh grade gitu, yang mungkin secara gaji itu belum besar, ya nggak apa-apa, bisa coba dulu investasi di reksadana ini, karena sangat minim banget ya modal yang diperlukan. Yang terakhir juga, reksadana ini bisa dijual beli melalui aplikasi online. Kalau zaman dulu kita mau beli reksadana, itu kita harus pergi ke bank, dan rata-rata hanya dijual kepada nasabah prioritas, ya. Jadi dulu tuh harus ke bank, ribet, ngantri. Kalau ke CS juga belum tentu CS-nya ngerti. Tapi kalau sekarang itu kita sudah bisa beli langsung dari aplikasi online. Jadi sudah sangat mudah sekali, aman banget kalau nggak dipakai. Nah, ini adalah skema cara kerja reksadana, teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatikan, di sini ada kita sebagai nasabah atau investor ya, di sini. Kemudian nih saya mau beli reksadana. Yang pertama saya lakukan, saya harus cari yang namanya Apert. Apert itu adalah agen penjual reksadana. Bentuknya apa? Bentuknya bisa jadi dia bank, bisa jadi dia sekuritas, bisa juga dia fintech. Fintech ini adalah aplikasi online ya teman-teman. Aplikasi online penjual reksadana. Jadi teman-teman di sini kalau sudah menghubungi Apertnya, kemudian pembelian kita itu akan diteruskan ke manajer investasi yang mengelola dana kita. Jadi orang-orang dia perusahaan ya, jadi aset manajemen itu adalah manajer investasi yang kompeten di bidangnya memang untuk mengelola dana. Kemudian mereka akan membelikan kita portfolio efek atau surat berharga tadi. Surat berharga ini tentunya bisa berupa saham, bisa berupa deposito, bisa berupa surat utang. Jadi ada macam-macam portfolio efek yang bisa dibeli. Nah, kemudian ada satu pihak lagi yang namanya bank kustodian, teman-teman. Jadi dana yang kita setorkan itu disimpan oleh si bank kustodian ini. Jadi bank kustodian ini memiliki dua fungsi. Pertama, dia sebagai administrator, dia yang akan memberikan kita laporan setiap bulannya, bagaimana hasil kinerja reksadana yang kita beli itu, kemudian dia juga yang menyimpan semua portfolio efek yang kita beli. Jadi sebenarnya yang nyimpan tuh bank kustodiannya ya, bukan manajer investasinya. Manajer investasi di sini hanya mengelola ya. Jadi itu hal yang pertama dia lakukan adalah administrasi, yang kedua adalah mengawasi. Mengawasi siapa? Mengawasi si manajer investasi ini, supaya mereka itu bekerja tidak lalai dan sesuai dengan peraturan dari pemerintah gitu ya teman-teman. Jadi di sini ada bank kustodian juga. Jadi ketika kita berinvestasi itu enggak duit kita disimpan di sini. Enggak disimpan oleh manajer investasinya tapi oleh bank kustodiannya. Jadi teman-teman bisa merasa lebih tenang. Nah, sebagai bentuk in exchange-nya adalah kita akan menerima yang namanya unit reksadana. Jadi ketika kita membeli sebuah produk reksadana, yang kita terima adalah unit ya. Jadi unit reksadana ini akan berguna untuk nanti kita menghitung berapa sih keuntungan atau kerugian yang misalnya dihasilkan oleh satu produk tersebut gitu ya. Nah, tadi saya sudah berbicara unit reksadana. Unit reksadana itu punya harga. Jadi harganya itu kita sebut dengan NAV per unit, nilai aktiva bersih per unitnya. Jadi sebagai contoh kayak gini teman-teman, tadi kan kita mau beli unit reksadananya. Nah, per unitnya itu harganya misalnya 1.250 ya. Terus kita punya uang sebesar 1 juta rupiah. Kita mau beli produknya, jadi berapa unit yang kita terima? Unit yang kita terima adalah 1 juta, kita bagi 1.250. Jadi kita dapat 800 unit, teman-teman. Nah, 800 unit ini adalah jumlah unit yang kita miliki. Nah, sekarang saya mau ngitung berapa sih keuntungan saya nih. Nah, misalnya nih akhir bulan ternyata nilai harga unitnya ini naik dari 1.250 naik ke 1.500. Naik ke 1.500. Jadi awalnya saya punya 800 unit di harga 1.250, akhir bulan saya punya 800 unit di harga 1.500. Jadi yang investasi saya sebelumnya 1 juta, kemudian menjadi 1,2 juta. Jadi keuntungan yang saya dapatkan adalah 200.000. Nah, teman-teman,
Perlu perhatikan keuntungan ini sifatnya adalah floating. Jadi kita nyebutnya floating gain ya. Kalau kita nggak tarik duitnya dan bulan depannya nilainya berkurang, otomatis ya kita belum merealisasikan keuntungan tersebut. Jadi ya misalnya bulan depan berkurang 100.000 gitu ya misalnya, terus baru kita mau realisasikan, jadi ya sebenarnya keuntungan kita cuma 100.000 gitu teman-teman. Jadi ini yang kita sebut dengan floating. Kalau seandainya kita sudah jual atau beli, maksudnya kita sudah benar-benar jual reksadana tersebut, barulah kita namakan dengan realized gain atau yang sudah kita benar-benar realisasikan. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, berarti keuntungan reksadana itu kita bisa dapetin dari capital gain ya. Kalau misalnya harga unitnya turun, ya kita sebutnya dengan capital loss. Ya, jadi capital gain yang kita dapetin, kita nggak dapet seperti obligasi atau deposito yang setiap bulan ngasih kita bunga ya. Jadi kalau kita beli reksadana itu semua bentuk bunga, dividen dan segala macamnya diinvestasikan balik ke ada unit reksadana tersebut sehingga harga unitnya bisa naik gitu teman-teman. Jadi kita secara setiap bulan itu kita nggak terima, tapi keuntungan kita bisa dapetin dari si capital gain ini. Gitu. Nah berikutnya saya jelasin tentang jenis-jenis reksadana. Nah, kalau kita bicara tentang yang konvensional, itu sebenarnya hanya ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah reksadana pasar uang, kemudian yang biasa kita sebut dengan RDPU, kita singkat. Nah, itu isinya adalah 100% pasar uang. Jadi, pasar uang itu apa? Pasar uang itu isinya deposito dan obligasi yang jatuh tempo kurang dari setahun. Ya, jadi teman-teman kalau beli reksadana pasar uang, otomatis teman-teman beli produk reksadana yang secara resiko dia sangat rendah karena ya seperti kita naruh duit di deposito aja gitu ya. Kemudian berikutnya ada reksadana pendapatan tetap atau kita singkat dengan RDPT. Nah, ini secara komposisi minimum harus 80% di obligasi, baru boleh sisanya di pasar uang. Jadi obligasi ini kita berbicara tentang surat utang ya, teman-teman. Surat utang itu bisa dari negara, bisa juga dari perusahaan swasta. Kalau kita ngomongin surat utang negara, otomatis secara return dia lebih kecil karena lebih aman ya dari negara. Tapi kalau kita ngomongin surat utang swasta, otomatis secara return dia mungkin sedikit lebih tinggi, tapi secara resiko juga dia sedikit lebih besar daripada surat utang negara. Nah, berikutnya ada yang kita sebut dengan reksadana saham. Nah, ini komposisinya minimum 80% harus ada di saham. Jadi nggak boleh, even 79% di saham juga nggak boleh ya, harus benar-benar exactly 80% ada di saham. Gitu. Jadi makanya secara resiko, reksadana saham ini juga memiliki resiko yang terbesar, seperti itu. Nah, kalau tadi kita sudah bicara tentang yang konvensional, sekarang kita bicara tentang turunannya. Nah, di turunan ini ada beberapa. Yang pertama, reksadana campuran. Jadi, campuran pasar uang, obligasi, dan saham. Nah, komposisinya ini bisa 1-79%, di mana suka-sukanya si MI-nya. Kalau kita misalnya lihat isinya adalah 79% di obligasi, maka secara tidak langsung sebenarnya reksadana campuran ini mirip sekali kinerjanya akan dengan reksadana pendapatan tetap, karena dia besarnya proporsinya di obligasi. Tapi misalnya dia besar proporsinya di saham, maka secara kinerja dia pasti akan menyerupai reksadana saham, karena besarnya proporsinya di saham, gitu ya teman-teman. Nah, berikutnya ada juga yang kita kenal dengan reksadana indeks. Ini nanti saya akan bicarakan di belakang. Ini kita taruh 80% di indeks saham atau obligasi acuan. Jadi di sini kita benar-benar ngikutin si indeks sahamnya, ya teman-teman. Nanti saya akan jelasin lebih lanjut tentang reksadana indeks ini. Berikutnya ada terproteksi. Underlying asetnya adalah proteksi atas nilai investasi hingga jatuh tempo. Jadi di sini biasanya underlying asetnya adalah obligasi, teman-teman. Obligasi itu karena surat utang, dia akan menawarkan fixed return, ya fixed return. 7% fixed return. Kalau teman-teman nggak jual tuh reksadana sampai jatuh tempo, maka ya teman-teman sebenarnya punya return imbal hasil ya 7% gitu. Jadi makanya disebutnya dengan terproteksi gitu secara nilai investasi. Kemudian ada juga reksadana syariah yang dikelola dengan sistem syariah dan juga reksadana dolar.
atau satuan unit dibeli dengan dolar. Ketika kita berbicara tentang investasi, teman-teman, tentunya kita nggak bisa lepas dari namanya resiko. Termasuk juga ketika kita berinvestasi reksadana, tentunya ada resiko yang harus kita pahami. Yang pertama, itu fluktuatif. Jadi returnnya nggak pasti, nggak dijamin. Walaupun mungkin secara historical, kita bisa lihat datanya, oh berapa sih return yang diberikan gitu. Tapi itu tidak menjamin bahwa di masa depan returnnya juga segitu gitu. Jadi nggak pasti gitu ya teman-teman. Berikutnya adalah tidak ada jaminan pemerintah. Kalau misalnya teman-teman beli deposito, itu kan kita dijamin oleh LPS ya. Kalau misalnya kita beli obligasi negara, itu juga kita dijamin oleh undang-undang. Tapi kalau kita beli reksadana, itu nggak ada yang jamin. Jadi makanya harus sangat berhati-hati dalam pemilihan produknya. Berikutnya adalah resiko one prestasi. One prestasi ini adalah ketika investor bisa kehilangan dananya. Jadi contoh, misalnya teman-teman berinvestasi di reksadana saham. Seperti yang kita ketahui, saham itu kan nilainya naik turun ya. Jadi nggak bisa, dan secara resiko dia cukup besar gitu. Kita nggak pernah bisa tahu akankah marketnya naik atau turun gitu. Nah, kalau misalnya pas turun, dan kita diberikan saham-saham yang mungkin tidak liquid atau bahkan tidak bergerak second liner atau third liner gitu ya, kita kan nggak tahu ya, itu suka-sukanya CME. Nah, itu ya kita terekspos dengan resiko untuk bisa kehilangan dana kita. Nah, yang terakhir ada juga suspend. Suspend ini artinya reksadana tidak bisa diperjualbelikan untuk sementara waktu. Kapan bisa dijualbelikannya itu akan kembali lagi tergantung dari badan pengawas seperti OJK gitu ya. Nah, kalau secara skema, gambarannya, risk dan return-nya bisa digambarkan, reksadana itu kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi, ada resiko dari konservatif sampai agresif, kemudian ada return dari low sampai high, gitu ya. Nah, reksadana pasar uang, seperti yang kita sudah bahas, itu kan kita isinya deposito dan surat utang yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Maka secara resiko bisa dikatakan konservatif, walaupun secara return juga dia akan menjadi cukup rendah gitu bila dibandingkan dengan instrumen lainnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di atasnya RDPU ini ada RDPT yang tadi underlying asetnya adalah obligasi, baik itu pemerintah maupun swasta. Terus naik sampai kita punya ke reksadana saham, itu dengan return paling tinggi dan risiko juga paling besar. Nah, ketika kita membeli sebuah reksadana, ada fee yang harus kita perhatikan, biaya-biaya yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena at the end of the day, kita itu hire manajer investasi, tentunya mereka juga harus dibayar kan ya. Nah, ini adalah beberapa fee yang teman-teman harus perhatikan. Pertama adalah yang kita sebut dengan subscription fee atau biaya pembelian. Nah, ini biasanya 1-2% dari nilai transaksi. Kemudian berikutnya ada transaction fee, yaitu biaya transfer antar rekening kita dan bank penampung. Jadi kalau misalnya kita punya, misalnya let's say kita di bank BCA, kemudian bank penampungnya itu HSBC gitu kan ya, jadi itu mungkin kita akan dikenakan 6.500 biaya transfer. Nah, kalau kita belinya reksadana 10.000, terus 6.500-nya udah pakai biaya transfer, nah itu berarti 60% sudah termakan di transaction fee. Jadi itu makanya harus hati-hati ya. Kemudian manajemen fee ini wajib pasti kita bayarkan, itu adalah biaya yang kita bayarkan kepada manajer investasi karena mereka sudah mengelola dana kita gitu. Kemudian switching fee ini biaya pindah produk antar reksadana. Contohnya apa? Misalnya teman-teman saat ini membeli reksadana saham. Reksadana saham saat ini mungkin performance-nya sedang jelek gitu ya. Saya nggak nyaman nih dengan resiko yang seperti ini. Oke, saya mau pindah dulu deh. Saya pindah dulu di reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap. Nah, kalau misalnya dia the product actually under satu manajer investasi, nah teman-teman sudah bisa switch, tuh bisa pindah. Tapi tentunya akan dikenakan biaya. Nah, ini juga harus diperhatikan biaya-biaya seperti ini. Tuh. Kemudian yang terakhir adalah redemption fee atau biaya jual yang biasanya itu juga 1-2% dari nilai transaksi. Nah, kalau seperti yang saya bilang tadi, zaman dulu kita kalau mau beli reksadana itu harus pergi ke bank gitu kan ya. Jadi di bank itu biasanya memang pasti selalu dikenakan biaya beli dan jual karena itu untungnya mereka lah gitu ya. Kemudian sekarang karena sudah bermunculan banyak sekali fintech atau agen penjual reksadana online ini, mereka memiliki biaya beli dan jual yang sebenarnya digratiskan.
Jadi buat teman-teman yang mungkin baru mau mencoba, ini bisa juga mencoba melalui fintech. Jadi supaya menghemat nih biaya beli dan jualnya kita bisa gratis gitu. Sekarang masuk di part 2-nya. Jadi gimana sih cara kita sebenarnya menggunakan instrumen reksadana dengan baik dan benar? Tadi kan ada yang bertanya ya, kapan kita harus menjual reksadana kita, jadi kita ngambil nilai keuntungan kita, itu kapan? Ada teman-teman yang waktu kemarin saya ngisi webinar, ada yang bilang, oke, saya untung 3%, saya untung 4%, saya akan jual. Nanti saya akan masuk lagi. Sebenarnya bisa gitu ya, cuman menurut saya pribadi, ini opini saya pribadi, itu akan menjadi kurang ideal, teman-teman. Ketika teman-teman jual beli masuk ketika ada untungnya sedikit. Karena perlu diketahui reksadana ini bukanlah suatu produk yang cocok untuk ditradingkan. Ya. Ditradingkan itu berarti kita ngomonginnya jual dan beli ya, teman-teman, secara jangka pendek gitu. Lebih cocok untuk digunakan sebagai investasi tujuan keuangan. Nah ini, jadi ketika teman-teman nggak punya tujuan keuangan, teman-teman akan jatuh ke dalam dilema, oh kapan ya saya harus jual investasi tersebut gitu. Makanya penting banget ketika teman-teman investasi reksadana, itu pahami dulu alasan pertamanya, mengapa sih saya itu ingin beli reksadana ini gitu ya. Jadi jangan asal beli aja, tapi cari dulu why-nya, kenapa gitu ya. Nah, why-nya ini akan berhubungan dengan tujuan keuangan teman-teman. Jadi teman-teman apa yang harus teman-teman lakukan? Teman-teman bisa listing semua tujuan keuangan yang ingin teman-teman capai. Nah, kalau kita ngomongin tujuan keuangan, itu sesimpel ya teman-teman. Saya kerja nih, saya dapat duit, duitnya mau saya apain? Nah, itu deh. Jadi saya punya keinginan apa yang ingin saya lakukan dengan duit yang saya hasilkan. Nah, sesimpel itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa bikin tujuannya, itu di list aja semuanya, kemudian kita bikin hitungan tahunnya. Kapan saya mau mencapai tujuan ini? Apakah setahun lagi, apakah 3 tahun lagi, apakah 5 tahun lagi, dan seterusnya. Kemudian teman-teman juga harus tahu nominal yang saya mau capai berapa. Jangan sampai suatu tujuan itu rancu ya. Jadi kayak ya udah saya mau liburan aja, pokoknya kapan deh nggak tahu, nominalnya juga saya nggak tahu berapa gitu ya. Jadi yang baik itu ketika kita tahu kapan mau capainya dan kita tahu berapa yang kita butuhkan. Nah setelah itu barulah kita hitungan tahun tersebut kita bagi. Jadi jangka waktunya kita bagi menjadi pendek, menengah, dan panjang. Kenapa kita perlu bagi teman-teman? Karena ini akan berhubungan dengan instrumen investasi, instrumen reksadana apa, jenis reksadana apa yang perlu saya beli. Ya, jadi ini akan berhubungan dengan hal itu. Makanya kalau teman-teman nggak punya jangka waktu, ini akan jadi rancu. Saya beli reksadana kayak ngasal-ngasal aja gitu ya. Jadi coba di list dulu tujuan keuangannya, kemudian dibagi lagi sesuai dengan jangka waktunya. Nah, tadi kan saya sudah ngomong ya, ketika kita udah tahu tuh jangka waktunya, kita jadi bisa tahu jenis reksadana apa yang cocok buat saya. Jadi kita ngomongin rule of thumb-nya aja ya. Jadi rule of thumb-nya gini teman-teman, kalau tadi jangka waktu yang pendek, itu 1-2 tahun, idealnya kita taruh di reksadana pasar uang. Karena secara resiko juga konservatif, secara return walaupun memang nggak besar ya, tapi secara resiko itu lebih oke buat jangka pendek. Nah, kalau kita ngomongin jangka waktu yang menengah, kita ngomongin 3-5 tahun. Ya, cocoknya taruh di mana nih? Cocoknya taruh di reksadana pendapatan tetap atau di reksadana campuran, cuman cek lagi komposisinya apa, seperti yang saya bilang tadi. Nah, kalau teman-teman punya tujuan keuangan yang jangka panjang, itu lebih dari 5 tahun, nah itu teman-teman bisa pakai reksadana saham, atau mungkin reksadana indeks. Jadi ini rule of thumb aja, buat teman-teman yang masih bingung, oh saya mau beli, saya harus beli jenis reksadana yang mana ya? Nah, ini akan disesuaikan dengan jangka waktu dari tujuan keuangan masing-masing orang, gitu. Jadi akan berbeda-beda setiap orang. Nah, kalau untuk yang tujuan keuangannya panjang, kan kita ngomonginnya reksadana saham nih teman-teman. Nah, secara resiko, reksadana saham itu kan cukup besar ya. Nah, mungkin nggak semua orang bisa toleransi resiko yang besar itu. Nah, makanya kita bisa melakukan apa yang kita sebut dengan diversifikasi. Jadi diversifikasi ini sesimpel kita membeli beberapa macam reksadana gitu ya. Jadi kita bangun portfolio reksadananya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Saya punya misalnya tujuan keuangan 10 tahun gitu ya. 10 tahun mungkin untuk dana pendidikan anak gitu misalnya. Nah, ini saya bisa bangun portfolionya yang nggak harus 100% itu di reksadana saham, karena saya nggak nyaman taruh duit saya 100% di reksadana saham. Jadi apa yang saya lakukan? Oh, saya invest di reksadana saham 60% aja deh. Ya, jadi saya hitung bobotnya saya pakai di 60% aja. Kemudian saya beli reksadana campuran 25%.
dan saya beli obligasi 15%. Jadi saya membentuk suatu portfolio untuk satu tujuan keuangan saya. Gitu ya. Jadi saya hitung bobotnya. Nah, kemudian saya lihat nih secara average, secara return tahunannya, itu kurang lebih reksadana saham ngasih saya 16%. Reksadana campuran saya ngasih 15% dan seterusnya gitu ya, teman-teman. Nah, itu kita kaliin. Jadi presentase bobot, kita kaliin dengan average return-nya, kita akan dapat yang kita sebut dengan total return-nya. Ya, kita dapat total return yang di sini. Nah, total return ini kemudian kita jumlahin aja, teman-teman. Nah, kita akan dapat yang kita sebut dengan portfolio return. Jadi, misalnya kalau saya bangun dengan portfolio reksadana seperti ini, kurang lebih ekspektasi ya, kita ngomongin ekspektasi ya, teman-teman. Ekspektasi return saya itu 14,5%. Nah, ketika kita sudah tahu nih ekspektasi return saya berapa, tadi kan kita ngomongin yang di sini ya, maaf saya balik lagi. Nah, ini kan kita ngomongin nominal-nominal ini ya. Nominal-nominal ini. Let's say saya mau ngumpulin yang ini, dana pendidikan anak kuliah. 12 tahun lagi, 650 juta. Nah, tadi ekspektasi portfolio return saya itu 14,5%. Ya. Jadi ketika saya sudah tahu semua variabel angka tersebut, saya jadi tahu tuh, oh setiap bulan saya perlu investasi reksadana itu berapa. Ya teman-teman, jadi nggak sekedar kita nyisihin berapa persentase dari pendapatan, tapi kita itu sudah lebih spesifik. Kita udah tahu berapa sih setiap bulan saya harus alokasi duit saya buat investasi. Lebih spesifik. Tentunya ini lebih ke advance ya teman-teman. Jadi kita ngomongin benar-benar actual numbers-nya kita hitungin satu persatu gitu. Cuman karena bukan scope dari webinar hari ini, jadi kurang lebih biar teman-teman ada gambaran aja gitu. Kapan gimana sih cara saya tuh sebenarnya pakai instrumen reksadana untuk mencapai tujuan keuangan saya. Jadi bukan sekedar di tradingin aja teman-teman kayak oke, saya dapat untung 4%, saya jual, nanti saya beli lagi produk yang lain, nanti dapat untung lagi 3%, oke, saya jual, saya itu. Jadi nggak seperti itu ya, sebenarnya sih bisa aja, cuman sih menurut saya kurang ideal, gitu sih ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, Heng? Ada yang tanya, silakan. Ditunggu Boleh 1 menit. bertanya? Boleh cek. Boleh, silakan. Selamat pagi, terima kasih Kak Umar. banyak atas paparan. Pagi, Kak Umar. Ya, Pagi, Kak Umar. Ya, Gimana? jadi ini sih Pak, sebenarnya pengen nanya average return itu tahunya dari mana? Apakah udah tetap kayak RDS itu 16% atau untuk setiap bukan manajer investasi ya? Dan apakah itu bisa berubah juga dari waktu ke waktu? Kalau bisa, tahunya kita dari mana? Thank you, Kak. Sama-sama. Thank you. Thank you, Pak. Oke. Pertanyaannya bagus. Jadi tahu dari mana? Satu, itu pengolahan data sebenarnya. Jadi karena saya suka di dunia ini, jadi ya saya terekspos dengan data-data seperti itu. Nah, buat teman-teman di sini, nanti saya akan ajarin sebenarnya kita bisa lihat historical return, kayak return 5 tahun ke belakang, itu berapa untuk satu reksadana. Jadi, bisa berubah nggak? Bisa banget ya berubah, karena itu akan tergantung banyak variabelnya. Jadi, kita ngomongin tentang market, keadaan market seperti apa, tentunya akan merubah proporsi return tersebut gitu. Jadi nanti cara ngecek return-nya gimana saya akan jelasin di part 3 ini. Gitu. Ada yang lain pertanyaan? Nulis boleh di chat. Halo Pak. Kak Didi, Kak Yohanes Didi ya? Iya. Ya, silakan. Silakan gimana? Kira-kira nanti di akhir ini kita diajarin untuk langsung trial atau gimana? Atau memilih aplikasi aplikasi yang bisa disarankan gitu. Kalau sekarang kan ada yang hijau-hijau itu kan. Ya, mungkin betul. Kalau diajarin gitu. Brandnya nggak apa-apa, Mas Didik. Saya buka brand. Saya buka brandnya nanti apa yang saya pakai. Oke, siap. Makasih. Ini diajarin. Makasih, Mas Didi. Thank you ya. Saya lanjut ada ya. Yang lagi? Ada. Nggak ada ya? Oke, lanjut dulu deh. Oke, saya lanjut. Oke. Nah ini mungkin yang akan menarik karena ini benar-benar langsung kita akan coba gimana cara melihat fund fact sheet, kemudian kita akan ngitung lihat apa sih yang perlu kita perhatikan kita milih suatu reksadana. Jadi teman-teman tadi kan kita udah belajar apa itu reksadana, kita udah ngerti, kemudian saya sudah
teman-teman harus lakukan pertama adalah milih dulu nih agen penjualnya. Jadi apakah saya mau beli dari bank kah, atau saya mau beli dari sekuritas kah, atau saya mau beli dari fintech kah? Nah ini bebas teman-teman mau beli dari mana silahkan. Nggak nyimpen duit kita, mereka langsung meneruskan uang kita ke pihak yang bersangkutan. Jadi teman-teman nggak perlu terlalu worry dengan ini, selama sudah diawasi OJK dan lain-lain should be fine gitu ya. Nah jadi kita juga perlu ngecek fee yang timbul dari pemilihan Upward ini. Nah ketika ngomongin sekuritas dan fintech, saya pribadi itu saya memakai sekuritas Indo Premier. Ya, nanti saya akan buka di sini juga untuk pemilihan reksadananya. Nah, untuk fintech itu ada banyak banget teman-teman. Mungkin yang saya saranin untuk pemula ya, benar-benar belum pernah investasi, itu coba bibit deh ya. Jadi karena dari semua yang saya cobain, menurut saya secara user interface itu sangat ramah banget buat pemula. Itu benar-benar scrolling apa semuanya itu enak banget. Secara data juga diberikan dengan very user friendly. Mau cek bisa dibibit, terus ada macam-macam lagi, ada ajaib ya sekarang ya, itu juga bisa tanam duit, itu juga bisa. Kemudian banyak banget teman-teman fintech yang lain, tinggal di Google aja fintech untuk menjual reksadana tuh yang mana gitu. Kemudian sekarang kita akan masuk ke yang bagian menariknya. Ini kita akan screening reksadana. Nah teman-teman gimana sih cara milih reksadana ini? Ini adalah cara saya ya. Jadi saya berbagi gimana cara saya milih reksadana. Tentunya kalau teman-teman belajar di luar sana, itu banyak banget sumber yang mungkin cara pemilihannya berbeda. Ya nggak apa-apa, teman-teman belajar aja gitu, nggak masalah gitu ya. Belajar, kemudian cari, ya udah pakai aja cara itu. Jadi nggak harus berpatokan dengan, oke, fix sama satu ini aja caranya, nggak. Tapi open-minded aja, kita belajar aja dari banyak sumber, nggak apa-apa. Kemudian dicek dengan style kita yang cocok yang mana. Jadi yang saya bagikan ini very subjektif ya, jadi sesuai dengan yang saya lakuin. Nah, ini saya melakukan top-down analisis ya teman-teman. Jadi saya lihat dulu dari atas, dari manajer investasinya dulu. Baru deh saya ngomongin produk. Jadi kalau manajer investasinya udah nggak oke, ya udah saya nggak akan ngubek-ngubek nyari produk yang bagus gitu. Tapi kalau manajer investasinya oke, produknya belum tentu oke juga gitu ya. Jadi lihat dulu tapi tetap dari manajer investasinya. Nah tadi yang saya sudah bilang, saya pakainya Indo Premier ya teman-teman. Indo Premier ini kalau bukan member juga bisa dipakai sih fiturnya. Jadi fitur untuk lihat reksadananya itu juga bisa dipakai, nggak harus member. Kalau misalnya teman-teman tertarik, boleh nanti diubek-ubek aja websitenya indopremier.com gitu ya. Nanti langsung ke list reksadana, saya coba dari awal deh. Nah, jadi kalau teman-teman ke sini, itu ada our product ini ya, diklik aja. Itu ada namanya iPod Fund, web investasi reksadana. Ini diklik. Oke, nah sudah di sini. Kemudian ada di reksadana ini. Diklik aja, ada list reksadana ini teman-teman bisa klik. Oke. Nah ini dulu berbayar, sekarang udah gratis buat semua orang, jadi bisa dipakai banget ini. Ini kalau kita lihat di atas ada tikannya ya, jadi reksadana umum, syariah, ETF, dan seterusnya. Kemudian kita cari yang, kalau teman-teman mau lihat yang all fund-nya nggak apa-apa, ini jadi yang nggak semuanya, semua jenis reksadana yang ada di pasaran, ya walaupun belum tentu si Indo Premier-nya jual apa enggak, gitu ya. Nah, kemudian ini tadi kita udah ngomongin ya, ini money market adalah reksadana pasar uang, fixed income itu reksadana pendapatan tetap, balance fund itu reksadana campuran, dan IF ini adalah reksadana saham, equity fund. Ya teman-teman, jadi ini teman-teman bisa tik sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, tadi kan saya ngomongin screeningnya dulu ya. Jadi kita akan cari top 20 MI dengan total kelolaan dana terbesar. Jadi apa yang akan kita lakukan adalah, kita akan klik di bagian yang namanya AUM, teman-teman. AUM ini apa? AUM ini adalah Asset Under Management. Bahasa Indonesianya dan total dana kelolaan. Ya, kita klik aja. Nah, ini akan muncul dari yang paling besar dana kelolaannya sampai yang paling kecil, ya. Nah, kita cukup lihat di 20-nya aja. 20 top AUM-nya.
Ya, 20 top umumnya. Nah, ini tadi yang nanya kan ya, Sukor Invest itu MI apa bukan? Iya, Sukor Invest itu MI. Jadi kalau teman-teman lihat nih, Mandiri, Schroder, Sukor Invest, Danamas, Batavia, Manulife, ini adalah nama-nama MI-nya. Ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat, ini top 20-nya, sampai sinilah kita lihat ya. Jadi kalau teman-teman lihat nama-nama Schroder, BNI AM, Manulife, Eastspring, Ashmore, dan seterusnya, ini adalah ya secara screening awal kita sudah lulus sensor gitu ya. Jadi secara total dana kelolaan, karena dia juga cukup besar, jadi sudah lulus sensor gitu. Kenapa sih kita mau lihat dari total dana kelolaan? Itu sesimpel logikanya gini teman-teman. Ketika satu manajer investasi itu punya dana kelolaan yang sangat besar, berarti secara logika masyarakat mempercayakan uangnya kepada mereka. Jadi secara reputasi seharusnya itu oke, gitu ya. Jadi secara reputasi oke. Jadi ini adalah screening awal yang bisa teman-teman pakai. Jadi kita lihat ini nama-nama MI yang lulus sensor dulu deh, ya. Oke, berikutnya manajer investasi yang memiliki reputasi track record yang baik. Ini caranya gimana? Jadi misalnya teman-teman mau pilih let's say Schroder atau Sukor Invest gitu ya. Sesimpel teman-teman masukin aja Schroder pernah kena kasus apa enggak gitu deh ya. Jadi kalau misalnya sudah pernah kena kasus MI-nya, ya udah kita jauhin aja gitu ya. Jadi nggak usah terlalu ribet gimana, tinggal Google aja. Jadi dicek-cek apakah pernah kena kasus, kena skandal apa enggak gitu. Kalau iya udah jauhin, kalau enggak berarti lulus sensor berikutnya. Ya. Kemudian kita akan lihat juga nama bank. Biasanya kalau nama bank itu lebih ini subjektif juga ya. Jadi kalau nama bank yang udah besar-besar kayak Mandiri, BNI gitu ya, secara nggak langsung kita sih bisa lebih percayalah dengan produk mereka gitu ya. Jadi ini salah satu indikator bisa teman-teman pakai. Kemudian yang berikutnya saya pakai adalah minimum dana kelolaannya biasanya lebih dari 500 miliar. Nah ini juga subjektif banget, tapi kalau kita ngomongin di sini AUM-nya itu T ya teman-teman, T itu gede banget ya saya teman-teman bilang ya. Jadi kalau kita udah ngomongin dana kelolaan 1 triliun, itu besar banget ya. Jadi paling besar tuh sekitar ini Mandiri punya sekitar 11 triliun gitu ya. Jadi ketika kita ngomongin udah 1 triliun itu trust me, it's very big gitu ya. Jadi itu besar banget. Itu kalau udah di atas 500 M ya kita cukup oke lah ya. Udah bisa mempercayakan MI tersebut. Nah, tadi kan kita udah ngomongin MI-nya. Ya, jadi dari ini kita sudah screening MI-nya. Sekarang kita harus lihat produknya, teman-teman. Jadi untuk milih produk, biasanya sih saya juga sortir dari apakah produk tersebut sudah lama di market. Jadi ketika saya ngomong lama itu, saya melihat lebih dari 5 tahun apa enggak. Jadi, cara lihatnya gimana? Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini kan ada 1D, 3D, 1M gitu ya. Jadi 1D ini 1 hari, jadi return 1 harinya tuh berapa. Terus kalau 3D itu return 3 harinya, 1M tuh return 1 bulan, 1 month ya. 1 year 1 tahun, 3 year 3 tahun. Nah, kalau kita mau lihat 5 tahun, kita tambahin aja kolomnya. Nah, muncul dia 5 tahunnya. Nah, kalau dia sudah ada muncul 5 tahunnya, berarti seharusnya dia sudah ada, produk tersebut sudah ada di market lebih dari 5 tahun gitu ya. Nah, ada yang NA, nah kalau kayak gini, nah ini kan masih baru dia. Jadi 5 tahunnya belum ada, not available. Nah, jadi kayak gini berarti ini produknya masih baru di market gitu. Jadi bukan berarti produk baru itu jelek ya teman-teman ya, cuman itu adalah cara saya screening aja lebih, oh berarti produknya udah reliable gitu, udah lama dipakai gitu. Jadi makanya biasanya saya lihat 5 tahun. Yang berikutnya adalah low expense ratio. Nah, low expense ratio ini sejauh yang saya ketahui, yang punya datanya itu adalah Bibit ya. Jadi di sini nggak ada, di sini sih pakainya Shopee dan Drawdown ini lebih advance. Kalau teman-teman install aplikasi Bibit, itu ada yang namanya expense ratio. Expense ratio itu apa? Expense ratio itu mengukur tingkat efisiensi dari si manajer investasi dalam mengelola dana. Bahasa simpelnya seberapa mahal atau seberapa murah kita bayar manajemen fee-nya ya. Jadi otomatis kalau kita ngomongin manajemen fee pasti kita maunya carinya yang rendah dong. Kita mau cari bayaran yang murah dong ya. Jadi makanya di sini saya taruh juga low expense ratio. Jadi secara pengelolaan biaya pengelolaannya itu murah gitu. Nah, ini datanya hanya ada setahu saya di Bibit ya, teman-teman. Jadi kalau mau cek nanti bisa cek di aplikasinya langsung. Nah, berikutnya kita ngomongin historical return. Jadi again, kita ngomongin historical, kita ngomongin sejarah, itu bukan berarti akan garansi return kita yang sama di masa depan, tapi setidaknya bisa memberikan kita satu indikasi, oke, secara return 5 tahun, kurang lebih produk ini performanya seperti apa, gitu.
Jadi kalau bisa dilihat di sini 29 ini ya teman-teman bisa langsung, jadi 29,86% langsung aja dibagi 5. Jadi kita kurang lebih tahu return tahunannya berapa gitu ya. Jadi bisa ngitungnya dari sana. Gitu. Nah yang terakhir yang paling penting adalah buka fund fact sheet. Nah fund fact sheet ini adalah hukumnya wajib teman-teman ketika investasi reksadana. Jadi jangan pernah beli kucing dalam karung, nggak tahu apa produk yang kita beli. Nah kalau kita buka fund fact sheet-nya kita akan tahu sebenarnya kita tuh beli produk apa. Nah, gimana cara dapat fund fact sheet-nya? Ini selalu pasti ada di setiap apart yang teman-teman pakai, pasti mereka akan punya. Kalau nggak punya tuh aneh namanya. Ya, jadi dicek aja fund fact sheet-nya. Itu misalnya contohnya seperti ini. Saya coba di sini ya. Jadi saya misalnya klik di sini. Nah, kalau di Indo Premier dia akan muncul di download ini. Jadi ada yang namanya fund fact sheet ini. Teman-teman bisa langsung klik aja. Nah, nanti dia akan muncul, ini seperti ini. Oke, ya jadi inilah yang kita sebut dengan fund fact sheet. Fund fact sheet-nya seperti ini. Nah, apa yang harus teman-teman perhatikan? Ini baca aja ya, teman-teman, cuma 1 halaman, teman-teman. Bukan kayak prospektus ya. Kalau prospektus itu kita ngomongin bisa sampai ratusan halaman, ini cuma 1 halaman. Jadi buat pemula juga menurut saya sangat oke banget, jadi nggak masalah. Ya, jadi yang harus teman-teman perhatikan apa ini, lihat aja. Jadi dari sini kita bisa dapat datanya, ini dibaca aja profilnya tuh. Ya, per akhir Agustus, skor investasi manajemen, dana kelolaannya itu 13,6 T. Jadi ini besar banget ya, kita ngomongin tadi saya bilang 1 T aja udah besar, apalagi ini 13,6 T gitu ya. Jadi ini bisa dibaca profilnya seperti apa. Kemudian tanggal peluncurannya tuh 2014. Jadi sudah ada di market lebih dari 5 tahun gitu ya. Nah, ini harga unitnya, NAB per unit, nilai aktiva bersih per unitnya 1.504. Jadi kalau teman-teman punya duit 1 juta, mau diinvestasikan, itu ya dibagi aja 1 juta, dibagi 1.504 ini akan dapat berapa jumlah unitnya, gitu ya. Kemudian minimum investasi awalnya 100.000. 100.000 udah bisa, nah ini periode penilaiannya harian, jadi setiap hari akan diupdate berapa NAV-nya. Ya, nah biaya pembeliannya nggak ada. Biaya penjualannya nggak ada. Nah, biaya manajemen 3,5%. Ya, jadi nah ini adalah hal-hal yang teman-teman bisa baca. Teman-teman liatin kalau ingin tahu apa gitu ya. Ini ada bank kustodiannya. Tadi kan saya udah ngomongin ya. Jadi manajer investasinya itu Sukor Invest, namanya Asset Management. Nah, bank kustodian ini yang nyimpen portfolio efeknya, nyimpen aset kita, nyimpen duit kita. Ini bank HSBC yang nyimpen. Ya, jadi aset manajemennya sendiri, bank kustodiannya sendiri gitu ya. Kemudian kita lihat karena ini tadi reksadana pasar uang, otomatis nih instrumen pasar uangnya 100% ya sesuai dengan ketentuan. Jadi termasuk obligasi dengan sisa jatuh tempo jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun. Jadi 100% di sini. Nah, alokasinya obligasi dengan sisa tenor 1 tahun itu ada 50,97%, terus deposito dan setara kasnya 49,03%. Nah, teman-teman kalau mau liatin, oh ditaruh duitnya di mana? Nah, ini bisa lihat di alokasi aset terbesar. Jadi dia beli obligasi Indah Kiat Pulp and Paper ya, jadi obligasi perusahaan swasta, kemudian obligasi Indonesia, kemudian obligasi dan seterusnya. TD ini term deposit ya, jadi deposito Bank BJB Syariah sama Bank DKI gitu ya teman-teman. Jadi ini bisa dipelajarin. Kemudian kita lihat di sini kinerjanya, ini juga penting. Nah, saya skip dulu ke sini ya teman-teman, lihat grafik ini ya. Yang biru muda ini adalah benchmark. Benchmark itu tolak ukur ya. Tolak ukur. Nah, ketika kita mau beli suatu reksadana, otomatis kita mau sesuatu yang performnya pasti lebih baik daripada tolak ukurnya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini yang biru tua ini yang SMMF-nya berarti Sukor Invest Money Market Fund-nya itu secara tolak ukur, secara kinerja dia lebih tinggi daripada tolak ukurnya. Jadi bisa dibilang secara produk dia cukup oke ya, layak diinvestasikan lah gitu ya teman-teman. Jadi itu teman-teman yang bisa lihat kinerjanya. Ini kinerja 6 bulan, 3 bulan, seterusnya ada sampai 5 tahun. Ya, di sini bisa dipelajarin lagi. Oke, ini profil bank apa segala macam semua bisa dipelajarin. Ini penghargaan-penghargaan juga ada di sini. Jadi ini satu page yang menurut saya sangat ringkas, yang teman-teman bisa pakai. Maksudnya teman-teman bisa baca dan nggak terlalu sulit ya menurut saya ya, untuk even untuk pemula sekalipun. Tapi kalau kita ngomongin prospektus, kita ngomongin laporan keuangan, itu bisa gila ya kadang-kadang bacanya, apalagi buat pemula gitu kan, langsung minggir gitu. Jadi ini sangat mudah banget untuk dibaca, setidaknya kita dapat gambaran sebenarnya kita tuh investasi di produk seperti apa gitu ya teman-teman. Jadi ini teman-teman bisa lakukan lagi untuk
untuk jenis-jenis reksadana yang lain. Ya, bisa di screening seperti itu. Oke. Nah, saya balik dulu ke screen saya. Ya. Oke. Nah, tadi kan kita sudah baca ya fun fact sheet-nya itu seperti apa. Kemudian teman-teman perhatikan juga tadi saya ada ngomongin tentang bank kustodian. Nah, bank kustodian ini teman-teman bisa cek antara apakah bank kustodian yang dipakai itu lokal dan foreign. Ini juga sangat subjektif, bukan berarti lokal itu jelek, tapi yang dari saya yang perhatikan itu kalau kita punya bank kustodian yang dari asing, ya seperti HSBC, Standard Chartered, kemudian Deutsche Bank itu ya, yang foreign itu biasanya mereka kan tadi saya udah bilang ya, bank kustodian tuh punya tugas dua, satu sebagai administrator, dua sebagai pengawas. Nah, kalau foreign bank ini secara pengawas, dia itu lebih strict. Nah, tadi kan saya udah ngomong ya, kalau misalnya contoh, kita beli reksadana saham, komposisinya tuh 80% harus di saham. Ya. Jadi kalau misalnya nih, CMI, alokasi sahamnya itu 79%, biasanya itu 79,8%, bilang seperti itu. Sebenarnya kan beda-beda tipis ya, dikit banget dari 80% gitu. Tapi kalau dari foreign bank itu nggak akan diluluskan produknya. Jadi pasti akan ditegur CMI-nya untuk benar-benar alokasi komposisinya itu 80%. Biasanya sih tendensinya seperti itu, bukan berarti lokal itu jelek, enggak. Cuman ini salah satu hal yang teman-teman mungkin bisa consider gitu ya. Kemudian tadi kita sudah bicara juga tentang asset allocation-nya, jadi ditaruhnya di mana, apakah dia besar di equity, apakah dia besar di money market. Nah, ini akan penting banget ketika teman-teman beli yang namanya reksadana campuran. Kita harus lihat banget aset allocation-nya seperti apa gitu. Ya. Kemudian top equity holdings itu ini ya, ini contohnya dari reksadana saham ya. Jadi kalau reksadana saham kita akan dapat saham-saham apa aja sih yang dibeli, tapi ini topnya doang. Kita nggak tahu di bawahnya seperti apa gitu ya. Jadi kalau kita beli reksadana saham kita bisa lihat apa aja nih yang dibeli secara top-topnya gitu ya. Kemudian tadi kita juga udah bahas secara performance against benchmark. Jadi kita harus lihat tolak ukurnya. Nah, kalau di sini teman-teman bisa lihat benchmarknya yang hijau itu dia pakai JCI. JCI itu adalah indeks harga saham gabungan. Terus performa reksadana dia tuh jauh di atasnya tolak ukurnya. Jadi makanya bisa dibilang secara produk dia oke gitu. Kurang lebih sih seperti itu ya teman-teman. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Halo. Udah nih. Tanya lagi. Ya, Mas Didi, silakan. Ya, kalau kita tadi ngelihatnya kan dari apa ngecek-ngeceknya dulu ya. Ya, betul. Slide sebelumnya ngecek ada fun fact sheet atau semuanya itu. Nah, kalau kita lihat dari list, kalau dari list yang 20 besar, misalnya, berarti itu yang dari 1 sampai 20 itu yang bisa setelah kita cek macam-macamnya, kita bisa pilih yang itu ya, produknya dari itu ya, dari apa MI itu ya, kayak. Betul. Jadi itu adalah, tadi kan kita nyari MI-nya dulu ya Mas ya. Jadi dalam artian kita ngomongin MI dulu, baru kita ngomongin produk dulu. Jadi kalau secara MI sudah nggak oke, biasanya saya agak males ngomongin produk. Jadi kalau MI-nya sudah oke, baru deh kita ngomongin produknya. Jadi yang tadi benar banget 20 itu adalah nama-nama MI yang mungkin secara screening kita udah bisa bilang lulus sensor, gitu sih Mas. Oke. Terus yang kayak di MI yang kalau kita lihat ini saya juga lagi buka juga sih Kak. Jadi enak. Reksadana dan yang paling besar itu kan ada yang di Premier kalau nggak salah itu ya. Nilainya itu tadi. Itu bisa dipilih juga nggak kayak gitu itu Kak? Kita milih produknya itu selalu kebebasan kita, Mas. Jadi jadi nggak masalah. Sebentar saya buka di sini saya juga. Jadi nggak masalah sebenarnya kita beli produk yang mana, itu akan menjadi selalu kebebasan kita. Oke. Gitu. Jadi Thank you. dicek Lagi? aja. Ya. Oke, silahkan investasi, nggak masalah. Terima kasih. Ya, sama-sama Mas. Oke, di chat ada juga. Tadi ada yang tanya tuh expense ratio yang paling rendah ya milihnya ya. Betul. Jadi expense ratio itu kita ngomongin, saya kasih tunjuk aja dan langsung sebentar ya. Saya kasih langsung dilihat di handphone biar teman-teman ada gambaran. Ini kayaknya udah agak overtime ya teman-teman, maaf ya.
Oke, mohon maaf. Saya nggak bisa. Oke, oh bisa. Nah, ini teman-teman perhatiin. Nah, ini kalau di Bibit ya, teman-teman bisa cek nih pasar uang, obligasi, saham, syariah, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita cek, biasanya expense ratio itu akan sangat berpengaruh di saham, ketika teman-teman beli reksadana saham. Ya. Nah, ini kalau teman-teman perhatiin, expense ratio-nya itu yang paling atas tuh ya, BNI Index, ini reksadana indeks, makanya dia kecil. Expense ratio-nya tuh 1,59%. Jadi, kalau di-compare dengan yang lainnya, produk lainnya, itu bisa sampai reksadana saham itu agak tinggi. Jadi biaya pengelolaannya bisa sampai 5%, teman-teman. Makanya itulah yang bikin reksadana saham itu agak susah untuk bisa beating the market kalau kita ngomongnya. Jadi ini teman-teman bisa lihat expense ratio-nya di sini. Jadi carinya yang paling rendah. Ya, carinya paling rendah berarti secara pengelolaan dana investasi dia sangat efisien, manajer investasi tersebut. Jadi nggak mahal biayanya. Oke, kurang lebih seperti itu. Semoga membantu. Oke, yang lain, fund fact sheet itu berapa bulan sekali? Sebulan sekali akan diupdate. Jadi kalau sekarang sekarang 26 September itu biasanya minggu pertama, minggu kedua bulan Oktober akan muncul yang Septembernya. Jadi setiap bulan pasti akan diupdate. Oke, terus IDRE 3MO itu apa ya? Apa itu tadi? Apa? Kak Umar, ini IDRE apa ini? IDRE 3MO. Fund fact sheet. Saya juga kurang tahu. Oh, return 3 coba bulan. lewat dulu. 3MO. Di fund fact sheet itu Kak, kan ada IDRE 3 bulan. IDRE-nya itu apa ya? IDRE mana ya Mas ya? Saya bingung juga. Yang di fund fact sheet Itu tadi ada benchmark Yuki. Oh, benchmark. Oh, ini adalah yang dipakai rata-rata deposito 3 bulan. Jadi ini saya share screen lagi. Jadi sebenarnya itu tulisan apapun yang aneh-aneh seharusnya sudah ada di itunya ya, di fund fact sheet. Keterangannya betul. Jadi ini kan tadi nih ya, IDRE ini kan ada bintang tuh, di atasnya tuh bintang kecil. Nah, ini bawahnya ini ada bintangnya. Bintang jadi kecil. Rata-rata deposito 3 bulan. Gitu ya. Oh iya, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Oke. Ada lagi untuk nilai NAV Kak Mirna nih, bisa naik turun apa tergantung IHSG kalau RD saham. Nah, kalau RDPT naik turunnya karena apa ya? Oke, ini agak advance sih ngomongnya. Jadi kalau kita ngomongin saham tadi udah benar banget ya, itu bergantung sama marketnya. Nah, kalau ngomongin RDPT itu naik turunnya ada 2 sebenarnya, yaitu suku bunga sama kurs dolar rupiah. Ini sih ranahnya lebih advance, kalau saya jelasin takutnya terlalu panjang. Tapi teman-teman yang perlu diketahui adalah ketika kita investasi reksadana, itu teman-teman nggak perlu timing the market. Ya, jadi benar-benar nanti saya akan jelasin di money management, itu cukup teman-teman invest rutin aja tiap bulan. Nggak perlu timing the market, kapan sih kita harus cari bottom-nya, kapan sih kita harus jual pada saat peak-nya, nggak perlu serumit itu. Tapi kalau teman-teman memang mau memaksimalkan return-nya nih, mau dapat return lebih banyak, ya otomatis kita harus belajar. Kita harus cari tahu, oh pergerakannya itu suku bunga seperti apa. Terus pergerakan kurs dolar rupiah juga seperti apa. Dari situ sih biasanya, kalau RDPT tergantungnya dari 2 variabel itu sih. Oke. Ada dari Kak Citra nih, Kak Yuki, untuk baca fund fact sheet, idealnya baca 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan sebelumnya? Fund fact sheet tiap bulan. Jadi tiap bulan dilihat, jadi tiap bulan pasti akan muncul, cari yang terbaru. Jangan baca yang lama. Ya. Jadi selalu carilah yang terbaru. Gitu. Kalau mau beli, baca gitu lah ya? Ya, kalau mau beli, baca. Jangan beli kucing dalam karung. Ya. Oh, Minpin udah jawabin nih. Rajin amat nih. Oh ya, terima kasih ya Min. Kak Umar, kalau Kak Yuki sendiri prefer expense ratio di bawah berapa persen untuk masing-masing kategori reksadana?
Oke, nah kalau sebenarnya kita ngomongin expense ratio, itu kan seperti yang saya ngomong tadi, itu menurut saya pribadi ya, lebih di-link-nya kepada reksadana saham. Jadi kalau sebenarnya kita investasi di reksadana pasar uang sama pendapatan tetap, itu sih saya nggak terlalu concern banget sama expense ratio. Cuman ketika kita ngomongin reksadana saham, itu saya agak concern, karena kita ngomongin reksadana saham, itu expense ratio-nya bisa sampai 5%. Nah, 5% is the very big number ketika kita ngomongin pemotongan return, teman-teman. Otomatis kan kalau kita ngomongin fee, itu kan yang memotong return kita ya. Jadi kalau misalnya kita punya return 15%, kita udah bayar 5%, fee-nya berarti kan kita cuma dapat 10%. Dan itu efeknya gede banget, teman-teman. Jadi makanya sih, kalau untuk idealnya berapa sih, saya nggak bisa ngomong idealnya, cuman kalau kita ngomongin expense ratio-nya saham, itu I'll say less than 2-3%. Kalau udah 5% terlalu mahal sih menurut saya. Oke, sudah jelas. Yang ini ada Kak Nelly yang nipu tadi itu Mandiri Investa Pasar Uang, Kak. Oh ya, itu benar. Nah, nipu ini ada yang menggulung ke pokok. Betul. Jadi itu kalau saya nggak salah tangkep pengertiannya ya, kan tadi saya udah jelasin ya, jadi mandiri. Jadi reksadana pasar uang itu underlying asetnya adalah deposito. Jadi ketika kita ngomongin deposito, bunganya itu bisa dipilih, kita mau gulung ke pokok kah, atau pokoknya itu digulung ya. Jadi itu kebijakan masing-masing, biasanya dari bank sih ada aja penawarannya seperti apa. Coba aja didengerin lebih jelas ya, jadi penjelasannya mereka seperti apa. Ya, kalau pasar uang berarti ini ya, gulung ke pokok semua kan ya? Betul. Asal nggak diambil kan ya? Jadi ya Reksadana itu gulung ke pokok semua, otomatis. Ada yang tanya, Kak Rituan, Kak Yuki kenapa nggak beli RDS? Tadi kan mau dijanji, ini kan jelasin. Jadi gini teman-teman, ini saya pribadi ya, bukan berarti ini benar harus seperti ini, enggak gitu. Ini opini saya pribadi. Ketika kita ngomongin reksadana saham, itu kan tadi yang seperti saya bilang, yang kita bisa lihat kan top equity holdings-nya. Jadi kita nggak pernah tahu sebenarnya di bawah-bawahnya itu saham apa yang dibelikan untuk kita. Nah inilah yang menurut saya agak menjadi concern bagi saya pribadi. Karena itu, saya berusaha belajar lebih banyak tentang saham. Jadi saya investasi saham sendiri. Makanya saya nggak beli reksadana saham. Yang saya beli adalah reksadana indeks. Ya, jadi reksadana indeks ini kan turunannya reksadana saham ya. Kalau reksadana indeks saya tahu banget, karena yang dibelikan adalah indeks acuan. Jadi saya nggak terlalu problem, nggak terlalu masalah. Tapi kalau kita bicara tentang reksadana saham, kita nggak pernah tahu bawah-bawahnya itu apa. Makanya kalau teman-teman perhatikan beberapa waktu belakangan, itu banyak kasus yang mencuatkan ya, kasus reksadana yang gagal, ya you know lah ya, itu yang M dan seterusnya. Nah itu salah satunya kan permasalahannya ada di pembelian reksadana saham. Nah itulah sebabnya ketika teman-teman beli reksadana saham, harus benar-benar sangat hati-hati ya. Jadi benar-benar sangat hati-hati dalam memilih yang produk yang mana gitu. Jadi pastiin aja dari MI-nya itu emang udah reputable banget. Ya udah go ahead di sana. Tapi jangan terlalu termakan dengan ini produk reksadana saham return itu gede banget sampai 30% gitu kan. Tapi secara MI itu kayaknya kayak belum, secara nama itu belum established gitu lah ya. Jadi ya lebih baik saran saya sih jauhin aja yang seperti itu. Itu sih. Oke, ini ada nih. Saya selama ini beli Sukor Invest Syariah karena banknya BCA, jadi rekeningnya itu sama, nggak kena biaya transfer. Apakah pertinggahan ini relevan? Nggak apa-apa, nggak masalah. Itu juga bagus sih. Jadi kalau itu menghemat juga kan, kalau kita nggak kena transaction fee-nya tadi, karena kita udah satu bank yang sama, itu nggak masalah. Jadi bagus malah. Yes. Kamu tanya kalau di Portman tadi ada reksadana, ada juga tidak. Oke, ini akan jauh, biar nggak melebar kemana-mana. Jadi ETF itu pada dasarnya diperdagangkan di bursa. Ya, kalau reksadana indeks itu seperti yang saya bilang tadi, ada perhitungan unitnya yang dilakukan setiap hari. Jadi nggak real time. Sebenarnya keduanya itu mirip-mirip antara reksadana indeks dan ETF, cuman cara perlakuan penjual beliannya aja yang sedikit berbeda. Nah, permasalahannya dengan ETF ini yang saya temui saat ini adalah dia agak kurang liquid. Makanya saya lebih suka masuknya di reksadana indeks daripada di ETF. Tapi kalau misalnya suatu saat ke depan nanti ETF ini sudah sangat liquid, mungkin akan menjadi menarik karena transaction cost-nya di ETF itu kecil banget setahu saya. Itu sih. Ya, semoga menjawab. Kak, untuk transfer biaya flip itu apakah tetap kurang tahu ya, saya pakai flip, mungkin Hengki kamu bisa jawab, tahu nggak sih flip?
Nggak pakai juga flip. Mungkin kalau Flip flop mungkin. kurang tahu itu Mirna. Jadi coba dicek lagi ya. Kalau ini saya nggak pernah pakai soalnya juga flip gitu. Oke teman-teman, saya lanjut ya, lagi dikit aja. Oke, lanjut. Ya. Lanjut dikit lagi. Pendek kok ini. Oke, tadi kita udah ngomongin sampai fun fact sheet-nya, sekarang kita ngomongin tentang manajemen, money manajemennya. Jadi ini pendek banget. Nah, tadi teman-teman saya udah bilang, nggak perlu timing the market, ya. Apalagi buat kita yang masih baru mencoba investasi, nggak usah coba-coba timing the market, tapi nabung rutin aja. Nah, nabung rutin ini, bahasa kerennya adalah dollar cost averaging, ya. Jadi setiap tanggal 1 nih, setiap bulan saya alokasiin, saya mau beli reksadana A sebesar 1 juta. Jadi otomatis kalau kita punya sistem seperti ini, ketika harga unitnya itu murah, kita akan beli unitnya lebih banyak. Tapi ketika harga unitnya itu tinggi, kita akan beli unitnya itu lebih sedikit. Jadi nanti kita akan punya rata-rata harga belinya, teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu ribet, oh ini marketnya lagi jelek, marketnya lagi apa, segala macam. Tapi nabung rutin aja, tiap bulan kita udah alokasiin emang satu dana untuk beli reksadana. Karena at the end of the day, teman-teman, reksadana itu diciptakan supaya simple. Nggak perlu ribet-ribet. Kalau teman-teman mau ribet-ribet langsung, mau belajar lagi lebih langsung, ya udah langsung investasi ke sahamnya langsung kah, ke obligasinya langsung kah, seperti itu ya teman-teman. Jadi produk yang simple, janganlah kita bikin ribet-ribet gitu. Jadi emang didesain untuk seperti untuk beginner, ya udah kita coba aja dulu di sana gitu. Nah, kemudian yang kedua, money managementnya ada yang kita sebut dengan lump sum investing. Jadi ini tekniknya mengkomplement, menemani teknik DCA tadi ya, yang dollar cost averaging itu. Jadi ketika kita ngomongin lump sum itu, kita langsung invest dalam jumlah banyak. Ini bisa dipakai kapan? Nah, biasanya kalau kita kerja, itu kan kita dapat bonus tuh, dapat THR, teman-teman. Nah, bonus dan THR itu bisa kita langsung cemplungin juga untuk nemenin nabung rutin yang kita udah punya. Jadi, ini akan bagus banget daripada kita buat belanja, itu ya misalnya pakai aja bonus atau THR ini, ya udah 80%-nya, 70%-nya kita langsung investasikan di reksadana yang sudah kita pilih. Jadi itu. Nah, ini saya singkat lagi yang terakhir. Tadi saya udah ngomongin tentang reksadana saham ya. Reksadana saham itu turunannya adalah reksadana indeks. Ini juga sebenarnya lagi mulai naik daun di Indonesia, tapi kalau kita berkaca dari luar negeri, berkaca dari US, itu sebenarnya sudah lama ya, udah ada reksadana indeks ini udah cukup terkenal gitu. Even Warren Buffett sekalipun itu sebenarnya menyarankan kita untuk yang nggak bisa nontonin market terus, yang nggak bisa actively investing terus, itu ya udah kita investnya di ini aja, kita ngikutin market aja, nggak perlu kita itu ngalahin market. Nah, teman-teman, saya kasih perkenalan dikit aja, reksadana indeks itu apa. Nah, tadi kita ngomongin reksadana saham, kita ngomongin itu pengelolaannya ada yang secara aktif, ada yang secara pasif, ya. Kalau ngomongin pengelolaan secara aktif, jadi dia beli jual belinya secara aktif, jadi dia pick sahamnya tuh mereka pilih secara aktif ya, setiap hari mereka liatin gitu pergerakan market. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah beating the market, atau bahasa simpelnya tadi kan kita lihat kinerja ya. Kinerjanya itu dia harus bisa ngalahin tolak ukurnya. Jadi tolak ukurnya apa? Dia harus bisa ngalahin itu gitu. Nah, jeleknya kenapa? Jeleknya itu fee-nya itu bisa nyampe 5%. Nah, ketika kita ngomong 5% itu gede banget menurut saya ya. Jadi inilah kelemahannya reksadana yang dikelola secara aktif, dan kita juga nggak tahu di bawah-bawahnya itu saham yang dibeliin tuh apa sebenarnya gitu. Nah, kalau kita bicara reksadana indeks, itu kita bicara tentang reksadana saham yang dikelola secara pasif. Jadi dia jual belinya ngikutin isi indeksnya. Isi indeksnya apa, ya udah dia ikutin itu aja, nggak perlu ribet-ribet analisa segala macam gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya nyamain marketnya. Jadi kalau misalnya tolak ukur yang dipakai adalah indeks harga saham gabungan, misalnya return per tahunnya let's say 5%, ya udah itu cukup samain aja itu 5%, nggak perlu jadi 6% atau 7% gitu. Jadi sesimpel dia tuh perlu nyamain market doang. Nah, bagusnya apa? Fee-nya itu murah banget, teman-teman. Di Indonesia 1,5 sampai 2%, tapi kalau di US itu bisa sampai 0,15 sampai 0,25%. Jadi sangat-sangat efisien banget. Nah, ini ya secara penjelasannya. Jenis reksadana yang dikelola mengikuti suatu indeks acuan, sehingga kita investasinya itu secara pasif. Dan yang dipakai secara umum itu indeks saham LQ45 atau IDX 30. Mungkin ini bahasanya agak alien, yang teman-teman mungkin yang udah investasi saham akan tahu, LQ45 itu berisi 45 saham liquid, dan IDX 30 itu 30 saham yang fundamentalnya bagus. Jadi ketika saya beli reksadana indeks IDX 30, yang saya beli adalah 30 saham
dengan fundamental yang terbaik sesuai dengan indeks tersebut gitu. Jadi saya nggak perlu takut dibeliin saham yang aneh-aneh teman-teman gitu. Dan itu dikelolanya juga pasif. Jadi ya secara biaya murah banget gitu ya. Jadi ini kurang lebih kelebihannya ya. Sangat rendah dan sangat cocok bagi pemula karena tidak perlu memilih saham. Nah, kenapa saya bilang 5% tadi itu besar, teman-teman? Beda 2-3% aja menurut saya cukup besar gitu ya. Jadi contohnya ilustrasinya seperti ini. Misalnya tiap bulan kita setor 2 juta ya. Selama 20 tahun. Selama 20 tahun kita setor 2 juta. Yang satu imbal hasilnya 10%, yang satu imbal hasilnya 13%. Nah, teman-teman setelah 20 tahun apa yang terjadi? Itu adalah gap-nya sekitar 600 juta. Ya, ini baru setornya 2 juta per bulan. Nah, kalau saya setornya 10 juta per bulan, dan waktu investasinya 30 tahun, let's say, tentu aja gap-nya akan jadi lebih besar lagi, gitu. Makanya kenapa sih fee itu sangat berpengaruh pada pengelolaan hasil investasi return kita, gitu ya, teman-teman. Jadi harus juga cukup diperhatikan masalah ini. Oke, itu aja dari saya. Sebagai penutup, reksadana menurut saya adalah instrumen investasi yang sangat ramah bagi pemula. Jadi teman-teman bisa berinvestasi reksadana walaupun gajinya dari gaji UMR hingga gaji ratusan juta. Jadi pastikan teman-teman memilih instrumen reksadana sesuai dengan tujuan keuangan kita. Jadi biar nggak dipakai sebagai instrumen trading gitu ya teman-teman. Jadi semoga webinar hari ini bisa memberikan manfaat dan selamat berinvestasi teman-teman semuanya. Keren, keren. Mau ada pertanyaan yang terakhir? Dapetin videonya berbayar nggak? Gimana, Pak? Yang untuk dapetin videonya tadi loh. Video yang mana ya? Katanya video ini kan ini ya? Iya. Oh, kita jualnya ini, rekaman suara aja, audio. Oh, audio ya. Oke, makasih. Ya, makasih. Ya, kita jawab yang chat dulu ya. Dari mana tolak ukur kinerja itu didapat? Apakah semua reksadana dengan produk yang sama, tolak ukurnya sama? Apakah ada badan yang membuat tolak ukur? Ini tadi udah jawab sih ya. Ya, jadi tolak ukur ini setiap manajer investasi akan pakai tolak ukur yang berbeda, tapi tergantung lagi kepada jenis reksadana tersebut gitu ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kalau tadi kita ngomonginnya reksadana indeks, ya otomatis the only benchmark yang kita pakai ya IHSG-nya gitu, nggak mungkin yang aneh-aneh. Cuman kalau kita ngomongin reksadana pasar uang, mungkin benchmark-nya setiap manajer investasi akan sedikit berbeda-beda. Cuman yang perlu kita ketahui adalah mereka nggak mungkin pakai benchmark di luar sesuatu yang seharusnya dijadikan benchmark gitu. Jadi let's say kita tadi ngomongin reksadana pasar uang gitu ya. Benchmarknya kan total average return deposito 3 bulanan. Tapi yang dipakai adalah benchmarknya saham. Itu kan udah pasti nggak mungkin gitu teman-teman. Jadi mereka sudah punya sistem analisis sendiri untuk masing-masing manajer investasi. Seperti itu sih. Semoga aplikasi yuk, ada yang tanya lagi. Ada yang tanya aplikasinya selain Bibit apa nih? Ini ada yang kasih Bareksa. Bareksa juga cukup bagus. Sebenarnya udah lama ada di market. Kalau dibilang kelengkapan, saya bilang paling lengkap, kelengkapannya itu Bareksa masih lebih lengkap daripada Bibit. Tapi secara user friendly, menurut saya Bibit tuh user friendly banget sih, makanya kayak kita gampang banget terhooknya. Dan buat pemula itu bahkan MI-nya saya sih oke-oke banget yang udah disortir gitu. Jadi makanya saya lebih rekomennya ke sana. Yang lain saya nggak pernah pakai, jadi saya nggak berani kasih rekomendasi juga. Mungkin Heng, kamu kalau ada rekomendasi apps yang lain? Bibit juga. Bibit doang. Gitu. Oke, itu ada yang tanya lagi, taunya reksadana indeks itu dari mana, Kak? Soalnya yang ada tulisannya indeks di belakangnya. Ya, jadi kalau kita beli reksadana indeks, itu kita beli indeks acuan ya, teman-teman. Jadi kalau indeks acuannya itu apa ya? Lihat aja nama produknya, ada tulisannya LQ45-nya, ada tulisannya IDX 30-nya, ada tulisan Sri Kahati. Sri Kahati itu adalah indeks untuk good corporate governance ya kalau aku nggak salah. Jadi itu juga salah satu indeks, jadi indeks acuan yang dipakai. Jadi kalau teman-teman udah lihat IDX 30, LQ45, basically itu adalah reksadana indeks. Dicoba dibuka aja lagi fun fact sheet-nya, maka teman-teman bisa belajar lagi itu sebenarnya produk apa. Gitu. Ya, untuk reksadana saham, apakah kita bisa tahu kalau MI ini agresif, misalnya bisa dibuat trading harian sama dia gitu?
Ya itulah saya bilang menurut saya kelemahannya salah satu alasan saya nggak invest di reksadana saham yang actively dikelola ya gitu, karena ya itu suka-sukanya MI, mereka mau jual beli harian, mau jual beli secara mingguan, itu dikembalikan ke mereka. Gitu. Jadi mereka yang punya kontrol dari kita gitu. Oke, pertanyaan terakhir ya, yuk ini ya. Dia minta dijelasin reksadana indeks. Sedikit, singkat yuk. Apa itu? Minta dijelasin lagi reksadana indeks. Masih belum paham. Sedikit aja. Oke, balik lagi ya. Tadi kita sampai di reksadana saham, kita tahu ada dua. Ya, kita belajar ada yang dikelolanya tuh aktif, ada yang dikelolanya pasif. Nah, kalau saya kasih, nanti aja deh, saya kasih deh. Nah, itu dikelola secara aktif dan secara pasif. Nah, yang teman-teman perhatikan adalah indeks ini dikelolanya secara pasif. Jadi pasif ini dia nggak trade, MI-nya tuh nggak trading harian, dalam artian dia lebih melihat indeks acuannya. Nah, kalau kita ngomongin kayak LQ45, IDX 30 itu kan setiap 3 bulan kan di-review ya. Jadi dilihat lagi saham-saham yang mana harus mungkin dikeluarkan dari indeks tersebut atau ada saham-saham baru yang dimasukkan ke dalam indeks tersebut. Nah, kalau kita ngomongin reksadana indeks, ya udah ngikutin indeks tersebut. Jadi kalau misalnya ada saham at the end of the banget. Dia di belakang gabungan gitu, kalau teman-teman liatin dari 20 tahun yang lalu gitu ya, itu kan secara over the long term trennya uptrend gitu ya, tanpa kita harus kayak picking satu saham tertentu gitu ya. Jadi kalau kita ngikutin marketnya aja, teman-teman invest di 20 tahun ya teman-teman udah bisa dapat return seperti IHSG sekarang saat ini gitu. Jadi makanya reksadana indeks ini menjadi cukup menarik banget karena ya nggak perlu dikelola secara aktif, walaupun menurut saya pribadi sih masih banyak room for improvement-nya ya di indeks Indonesia ya. Tapi even at the moment sih menurut saya sudah cukup oke gitu. Jadi teman-teman bisa beli reksadana indeks yang instead of beli sesuatu yang dikelola secara aktif, ya udah kita pasif aja ngikutin market, ngekor aja di market gitu. Jadi makanya sih menurut saya sih memang secara resiko besar, tapi lebih menurut saya lebih less risk juga daripada yang reksadana dikelola secara aktif gitu sih. Semoga menjawab. Nah teman saya share ini deh. Saya share salah satu fun fact sheet-nya reksadana indeks ya. Nah, ini adalah salah satu fun fact sheet-nya nih, BNI AMEX Index IDX 30 ya. Jadi dikelola oleh BNI Asset Management, indeksnya IDX 30 gitu. Nah, kalau teman-teman lihatin nih grafik kinerjanya, dia benar-benar ngekor aja. Jadi mau marketnya turun ya dia ikut turun, mau marketnya naik dia ikut naik gitu ya. Jadi benar-benar ngekor, dia nggak perlu kayak benar-benar dikelola aktif. Nah, ini kalau teman-teman liatin, nih top 10-nya ya dia tulis yang benar-benar ya di 30-nya. Gitu. Jadi nanti teman-teman bisa pelajarin lebih lanjut. Nih, biaya manajemennya juga murah banget, maksimum 1,5% per tahun. Ya. Jadi ini teman-teman bisa Jadi teman-teman nanti bisa pelajarin lagi, terus cara ngenalinnya gimana ya, teman-teman harus lihat aja yang ada IDX 30-nya, LQ45-nya, itu basically sih reksadana indeks. Itu sih, semoga menjawab. Ya, jadi ngekor ke beberapa saham pilihan lah ya, di indeks itu saham pilihan gitu. Betul. Ngekor ke situ aja. Jadi biayanya di spread ya, di situ, di saham-saham itu. Betul. Jadi sudah ngikuti komposisi bobot dari IDX 30-nya. Ya, oke. Kita udah sampai ke penghujung webinar. Thank you, teman-teman udah join. Minta tolong slide terakhir dong. Ada pengumuman ya? Oh, nggak ada ya? Ya, thank you teman-teman udah join. Teman-teman kalau mau ada pertanyaan, ada yang dibahas, bisa ke grup Telegram kita di Fingram. Bisa diklik ya di linknya. Ya, kita akan banyak mengadakan
edukasi-edukasi yang lain lagi, ada IG Live juga kita bisa membahas hal-hal seputar keuangan. Ya, akhir kata, mohon maaf kalau ada yang salah-salah, ada yang salah kata atau pengaturan yang kurang lah ya. Kita sama-sama belajar. Thank you semuanya. Terima kasih teman-teman udah hadir di Ya, webinar terima hari kasih. ini. Semoga bermanfaat. Kalau masih ada pertanyaan yang lain dan very spesifik, mungkin nanti boleh juga DM saya, nggak masalah. Dan mohon maaf juga ada salah-salah kata. Thank you juga Heng sudah jadi moderator hari ini. Thank you.